saya Jendri Marvel Yusuf dengan NPM 220711878. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan progres 2 dari proyek 2 kami, yaitu tentang alun-alun kidul. Alun-alun kidul ini merupakan bagian belakang Keraton Yogyakarta. Menurut sejarahnya, alun-alun kidul dibuat untuk mengubah suasana bagian belakang keraton menjadi seperti bagian depannya. Hal ini terjadi karena adanya Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan Pulau Jawa yang jika ditarik dalam satu garis imajiner akan membentuk suatu garis yang lurus. Alun-alun kidul berfungsi untuk menyiapkan suatu kondisi yang menunjang kelancaran hubungan antara keraton dengan dunia luar. Alun-alun kidul juga melambangkan kesatuan kekuasaan yang sakral antara raja dan para bangsawan yang tinggal di sekitar alun-alun. Lokasi alun-alun kidul Yogyakarta berada di sebelah selatan keraton. Tepatnya berada di Jalan Alun-Alun Kidul, Patehan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami telah mewawancarai Bapak Puwarto, seorang pedagang cilok. Beliau telah berjualan di situ selama 3 tahun dan menurut dia penataan di alun-alun itu sudah kurang rapi dan juga fasilitas mulai berkurang dan tidak terurus. Perkenalkan, saya Gilang Wahyu Nugraha dengan NPM 220711879 akan menjelaskan mengenai masalah yang kami temui ketika kami mengunjungi alun-alun kidul. Untuk masalah yang pertama adalah sampah. Dari hasil observasi kami pada tanggal 23 September dan 30 September, masalah pertama yang kami temui dan juga yang paling banyak adalah sampah. Banyak sampah yang berserakan hampir di seluruh sisi alun-alun. Sampah yang berserakan kebanyakan adalah sampah bekas bungkus makanan dan juga sampah dedaunan. Tempat sampah yang tersedia juga sedikit dan tidak dipisah antara sampah organik dan juga anorganik. Sebenarnya, untuk sampah dedaunan, ada petugas kebersihan yang dipekerjakan untuk mengumpulkannya. Akan tetapi, petugas kebersihan hanya bekerja pada pagi hari bersama dengan menyiram tanaman. Dan jika malam hari, tentunya sampah-sampah dedaunan akan berserakan lagi. Kurangnya kesadaran pengunjung terhadap kebersihan juga salah satu faktor dari sampah yang banyak berserakan. Hal ini tentu akan menjadi masalah yang serius karena dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dari sampah bekas bungkus makanan dan juga akan mengganggu pemandangan di alun-alun, sehingga diperlukan adanya solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Dari permasalahan ini, kami memiliki 2 solusi. Solusi yang pertama adalah menerapkan prinsip recycle. Recycle artinya memanfaatkan sampah menjadi produk baru yang bermanfaat dan juga bernilai ekonomis. Recycle juga merupakan salah satu prinsip pengolahan sampah yang paling banyak digunakan. Selain untuk mengurangi jumlah sampah, recycle juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bahan baku suatu produk. Salah satu contoh dari recycle adalah pemanfaatan botol plastik menjadi tempat sampah.
Solusi yang kedua adalah penempatan vending mesin sampah di sudut alun-alun. Alat ini sudah mulai digunakan di Indonesia. Prinsip pemanfaatan alat ini adalah pengunjung membuang sampah pada alat ini dan akan mendapatkan imbalan berupa uang atau saldo. Alat ini hanya mampu menampung sampah yang dapat didaur ulang, contohnya seperti botol plastik atau kaleng bekas. Menurut kami, solusi ini dapat berjalan dengan efektif apabila direalisasikan di tempat-tempat yang ramai seperti alun-alun. Dengan adanya alat ini, pengunjung akan lebih tertarik untuk membuang sampah pada tempatnya, dan hal ini juga akan menumbuhkan kesadaran pengunjung terhadap kebersihan. Perkenalkan, nama saya Panji Anugrah Agung dengan NPM 2207111843. Saya ingin menjelaskan masalah yang kedua, yaitu maintenance. Dinding pada alun-alun membutuhkan perawatan yang lebih, dikarenakan lumut dan cat-cat sudah terkelupas, membuat alun-alun terlihat tidak bersih. Pada masalah ini, diperlukan tenaga yang lebih untuk merawat lingkungan di sekitar alun-alun ini. Pengunjung dan pedagang kaki lima juga harus lebih memperhatikan lingkungan di sekitar alun-alun supaya lingkungan di alun-alun lebih terawat lagi. Pada saat ini, lingkungan di alun-alun masih kurang terawat. Hal tersebut juga dikarenakan pengunjung tidak memperhatikan ataupun tidak ikut merawat supaya bisa digunakan oleh pengunjung-pengunjung lain yang ingin berkegiatan di alun-alun. Lalu, apa solusinya? Yang pertama adalah menyemprotkan obat pembasmi lumut. Lumut dan tumbuhan kecil di dinding alun-alun juga harus dibasmi, dikarenakan tumbuhan tersebut menyebabkan dinding-dinding di alun-alun menjadi kotor. Kami mempunyai solusi dengan menyemprotkan obat pembasmi lumut dan tumbuhan kecil supaya lumut atau tumbuhan tersebut hilang. Lumut-lumut tersebut merusak pemandangan dan membuat alun-alun menjadi kotor. Lumut juga bisa merusak dinding jika dibiarkan secara terus-menerus dan akan membuat dinding di sekitar alun-alun menjadi rapuh. Dengan disemprotkannya obat ini 2 minggu sekali, atau jika ada acara besar di alun-alun seperti sekaten atau yang lain, diharapkan dinding pada alun-alun akan lebih bersih dan cat akan lebih tahan lama. Lalu solusi yang terakhir adalah mengecat ulang dinding alun-alun. Solusi ini masih berhubungan dengan solusi yang pertama. Setelah kami menyemprotkan obat pembasmi lumut, kami akan mencat ulang dinding pada alun-alun kidul ini supaya lebih bersih dan terlihat terawat. Dengan adanya pengecatan ulang ini, kami harap dinding-dinding pada alun-alun akan lebih bersih dan tahan lama.